Episode pertama, Sang Pengasuh. Selamat mendengarkan. Takdir hidup memang pilihan, tapi bagaimana kalau takdir itu memilihmu? Di saat takdir memilihmu, aku sudah siap dengan segala resikonya. Bekerja sebagai pengasuh anak berkebutuhan khusus, membuat Mia harus memiliki jiwa penyabal yang amat besar. Bagaimana reaksi Mia saat anak yang diasuhnya ternyata pria dewasa berusia 25 tahun? Almia Puspadewi, gadis yang baru saja menyandang gelar sebagai sarjana sosial, tengah mengepak beberapa barang miliknya. Hari ini adalah hari terakhir dirinya menempati rumah kos yang selama 4 tahun terakhir menemaninya. Besok, Mia, sapaan yang biasa disematkan padanya, sudah mulai bekerja sebagai pengasuh anak berkebutuhan khusus. Pengasuh anak berkebutuhan khusus? Mungkin sebagian orang akan bertanya, kenapa Mia mau melakukan pekerjaan itu? Padahal dengan pendidikan tinggi dan ijazah yang Mia punya, gadis itu bisa mendapatkan pekerjaan lebih bagus. Entahlah, Mia juga tidak tahu kenapa dia begitu excited saat ada beberapa yayasan menawarkan pekerjaan itu padanya. Dan keluarga Rajendra adalah pilihannya. Mia menghela napas kasar, tangannya terulur meraih beberapa berkas yang tercecer di lantai. Bibir tipis itu menipis saat membaca profil calon anak asuhnya, Yanuar Rajendra. Nama anak yang akan Mia asuh hanya ada nama dan beberapa catatan yang harus Mia hafal sebelum dia bekerja di sana. Tidak ada umur ataupun tempat tanggal lahir sang anak yang tertulis secara detail. Mia sebenarnya tidak peduli, yang terpenting untuknya adalah catatan penting kebiasaan calon anak asuhnya nanti. Semangat Mia, ini adalah pekerjaan mulia, gemamnya pelan. Mia menyemangati dirinya sendiri. Saat kuliah dulu dia sering berkunjung ke sekolah luar biasa atau yayasan sejenisnya, hanya untuk berinteraksi dengan anak-anak istimewa itu. Membuat jiwa sosial yang selama ini tertanam dalam dirinya menggebu. Mia bercita-cita ingin memiliki anak asuh yang bisa dia rawat sendiri. Walaupun dirinya harus berbohong pada sang kakak yang tinggal jauh di luar kota bersama suaminya. Mia mengatakan kalau dia akan bekerja di dinas sosial, tanpa memberitahu pekerjaan apa yang akan dia ambil. Mia menatap kagum pada rumah besar yang ada di hadapannya. Kedua mata bulat coklatnya terus saja membaca dengan teliti alamat yang diberikan kepala yayasan padanya. Semuanya alamat yang tertera di sana, tidak ada yang salah. Mia bergidik ngeri saat melihat bangunan besar nan mewah yang menjulang tinggi di depannya. Ini mah bukan rumah namanya, tapi istana negara, gemamnya pelan. Mia kembali memasukkan ponsel Androidnya ke dalam tas. Gadis berusia 21 tahun itu menghela napas pelan, menggumamkan banyak doa agar dia bisa diterima dengan mudah saat bekerja di rumah besar ini. Perlahan, kedua tungkai jenjang itu melangkah. Mia sedikit tersentak saat pintu gerbang besar itu tiba-tiba terbuka sendiri. Untung saja Mia tidak senorak itu. Kalau saja iya, mungkin dia akan berteriak karena kaget. Dengan pengasuh Almia, Mia menelan saliva kasar saat ada 2 orang wanita menghampirinya. Dahi Mia mengernyit saat melihat pakaian yang dipakai kedua wanita itu, persis seperti para pelayan di film yang pernah dia tonton. Pelayan istana. Apa mungkin dia juga harus memakai pakaian seperti itu nanti? Mia tidak bisa membayangkan betapa susahnya dia bergerak saat mengasuh Janu. Janu? Mia menggigit bibirnya saat mengingat nama anak laki-laki yang akan dia asuh. Pengasuh Almia? Panggil salah satu pelayan wanita itu. Ah iya, saya Almia Puspadewi. Saut Mia cepat. Gadis itu tersenyum kikuk. Mia berusaha mengembangkan senyum saat melihat raut datar kedua pelayan wanita di depannya. Ada apa dengan tatapan mereka? Apa ada yang aneh pada dirinya? Mia menelisik dirinya sendiri dari ujung kepala hingga kaki. Tidak ada yang salah menurutnya. Sepatu flat dipadukan dengan celana ban krem dan kemeja biru navy. Tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Mari ikut kami, ajak salah satu pelayan itu. Mia masih kikuk hanya mengangguk. Dengan perasaan berdebar dia mengikuti langkah mereka. Kedua matanya menelisik setiap sudut istana keluarga Rajendra. Sangat besar, luas, dan mewah. Mia kembali mengembuskan napas pelan. Dia tengah berpikir negatif sekarang. Apa mungkin majikannya nanti akan sama datar dan tak acuh seperti kedua pelayan wanita tadi? Mia sampai bergidik ngeri saat membayangkannya. Asuh tuan muda, selamat mendengarkan. Mia berdempelan saat merasakan aura panas dalam ruangan yang saat ini tengah dia jejaki.
Bukan karena asli dorongan itu mati, tapi tatapan tajam beberapa mata yang mengarah kepadanya. Kenapa sejak tadi banyak orang yang memindainya? Apa ada yang salah dengan penampilannya hari ini? Jadi kau yang akan menjadi pengasuh putraku? Mia mengangguk canggung. Gadis itu berusaha tersenyum pada wanita cantik, dengan berpenampilan biasa namun terlihat elegan, yang saat ini duduk di seberangnya. Iya Nyonya, saya Almia Puspadewi, pengasuh yang dipilih oleh Ibu Ambar dari Yayasan Kasih Bunda. Saat Mia tenang. Lebih tepatnya berusaha tenang, padahal dalam hatinya yang berteriak kalau dia tidak ingin di tahap seperti itu oleh mereka. Mia merasa seperti buronan yang baru saja tertangkap. Kenapa kau mau menjadi pengasuh putraku? Bukannya pendidikanmu tinggi? Kau bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik dari ini. Wanita karir misalnya. Wanita itu menjeda. Daripada membantuku untuk mengurus Januar. Sambungnya lagi. Mia membasahi bibirnya sejenak. Dia sudah menduga kalau dirinya akan diinterogasi seperti ini sebelum resmi menjabat sebagai pengasuh anak yang bernama Januar. Ini adalah wajar kalau keluarga Rajendra menginterogasinya sebelum Mia bekerja. Kedua orang tua Januar pasti ingin mendapatkan pengasuh yang profesional dan berpengalaman. Mia sedikit insecure dengan kata berpengalaman. Dia memang belum memiliki pengalaman dalam mengasuh seorang anak berkebutuhan khusus secara pribadi. Tapi Mia sudah memiliki keprofesionalannya bekerja seadanya membantu Ibu Ambyar di yayasan. Tidak ada alasan untuk sebuah pekerjaan, Nyonya. Mungkin untuk sebagian orang pekerjaan yang saya ambil tidak penting, tapi buat saya ini adalah pekerjaan yang begitu mulia. Semoga Anda mau menerima saya sebagai pengasuh putra Anda, Nyonya. Mia menjawab seadanya. Dia tidak akan membumi untuk melangit. Begitupun sebaliknya. Mia berbicara padanya, menjelaskan semua yang selama ini ada dalam hatinya. Baiklah, mari kita buktikan keseriusanmu itu, Nona Almia. Sang Nyonya terlihat mengkode pada salah satu pelayannya agar mendekat. Dari tatapan mata sang Nyonya, Mia dapat melihat betapa elegannya wanita itu. Sudah cantik, elegan, tidak basa-basi. Mia jadi tidak sabar untuk melihat anak laki-laki sang Nyonya yang akan dia asuh nanti. Seberapa tampan Januar, kalau ibunya saja sudah seperti aktris Korea. Silakan kau menandatanganinya, ini adalah kontrak kerja sama kita. Kau bisa membacanya terlebih dahulu, ujar sang Nyonya lagi. Sebuah map berwarna merah marun tergeletak di depan mata Mia. Gadis itu sudah meyakinkan hati. Perlahan Mia meraih benda itu, membacanya sejenak sebelum Mia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Kau sudah yakin dengan keputusanmu? Tidak ingin membaca ulang? Mia menggeleng pelan. Bibir tipis itu tertarik mengembangkan senyuman tipis dan tulus. Saya sudah paham, Nyonya. Saat Mia yakin. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Mia harus yakin kalau dia mampu. Dirinya akan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mia berusaha untuk tidak membuat orang tua dari anak asuhnya kecewa. Baiklah. Puri, antar pengasuh Mia ke kamarnya. Biarkan dia istirahat hari ini. Karena besok pagi dia harus memulai tugasnya. Titah sang Nyonya. Baik, Bu. Ayo ikut aku pengasuh Mia. Mia mengangguk pelan dan terkesan canggung. Apalagi saat melihat sang Nyonya bersikap acuh tak acuh padanya. Tapi Mia mengabaikan, dia hanya perlu membuktikan kalau dirinya mampu dan bisa. Mia mengikuti langkah lebar sang pelayan wanita tadi, membawanya menyusuri lorong rumah bak istana itu. Sementara sang Nyonya besar terlihat melamun, entah apa yang tengah dia pikirkan saat ini. Apa Nyonya yakin kalau gadis muda itu bisa menangani tuan muda? Sang Nyonya menoleh. Tatapan tajam serta datarnya berubah menjadi sendu dan sayu. Kita akan melihatnya nanti. Awasi dia selama aku tidak ada di rumah. Baik Nyonya. Pimoy. Episode ketiga. Salah kamar. Selamat mendengarkan. Mia terperangah saat melihat kamar yang akan ditempatinya. Luas kamar ini bahkan 2 kali luas rumah kosnya. Dilengkapi dengan berbagai furniture mewah yang pasti harganya tidak murah. Ini adalah kamarmu, beristirahatlah. Karena mulai besok pagi kamu mulai melayani tuan muda. Jangan lupa baca kembali semua daftar kegiatan tuan muda. Jangan sampai ada yang salah sedikit pun. Di dalam laci ada sebuah kard dan tena rumah ini. Kard itu bisa kau gunakan sebagai akses masuk ke dalam kamar tuan muda. Mia mengangguk patuh. Entah mengapa detak jantungnya memompa lebih cepat. Saat pelayan wanita ini mengingatkannya untuk tidak melakukan kesalahan di hari pertama bekerjanya besok. Semoga Tuhan melancarkan semuanya. Amin. Apa kau mengerti pengasuh Mia? Tanyanya lagi. Mengerti? Puri. Namaku Puri. Mengerti Puri. Terima kasih atas bantuannya. Wanita bernama Puri itu tidak menyaut.
Dia lebih milih berbalik meninggalkan Mia masih memindai area kamarnya. Mia pun demikian. Gadis itu tidak peduli saat melihat Puri mengabaikannya. Yang terpenting untuk Mia sekarang, dia harus menghafal seluruh catatan mengenai Tuan Muda Januar yang akan dia asuh besok. Jadwalnya padat sekali. Gumamnya pelan. 1. Pukul 05.30 bangunkan Tuan Muda. Kedua, merapikan kamar Tuan Muda. Menyiapkan segala keperluan Tuan Muda. Memandikan Tuan Muda. Mia menjeda sejenak. Memandikan? Bionya, gadis itu termenung sejenak sebelum kembali melihat catatan yang ada di tangannya. Tapi bukankah hal itu wajar? Dia kan memang bekerja di sini untuk mengasuh Tuan Muda Januara Jendra. Jadi semua hal yang berhubungan dengan sang Tuan Muda sudah menjadi tugas serta kewajibannya. Memakaikan pakaian, memberinya sarapan, camilan buah, makan siang, makan malam, dan Mia terlihat membaca tulisan itu dengan teliti. Memastikan Tuan Muda Januar meminum obat dan vitaminnya. Mia mengempaskan diri di atas kasur. Kedua tangannya mendekap erat catatan yang tadi dia baca. Sampai akhirnya Mia tertidur, karena hari ini tubuhnya benar-benar sangat lelah. Pagi menjelang, Mia terlihat sudah siap memakai seragam babysitternya. Mia bersyukur karena seragamnya tidak seperti milik pelayan kemarin. Mia memakai celana panjang hitam, sementara atasannya kemeja polos warna baby blue. Sepertinya semua kebutuhannya sudah tersedia dalam lemari. Hanya peralatan pribadinya saja yang harus Mia bawa sendiri. Semangat Mia, hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Pertama buat Tuan Mudamu nyaman, dan setelah itu kalian berdua pasti bisa dekat, monolognya sendiri. Mia segera meraih ponsel di nakas dan memasukkan benda itu ke saku kemejanya. Mia segera keluar dari kamar. Dia memperhatikan denah rumah yang harus dihafalnya secepat mungkin. Kamar Tuan Muda Januar ada di lantai 3. Yang artinya Mia harus menaiki lift untuk menuju ke sana. Untung saja, lokasi lift masih bisa diajak kerjasama, hingga Mia tidak perlu berkeliling mencarinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:55 pagi, yang artinya Mia masih memiliki banyak waktu untuk mencari di mana kamar Tuan Mudanya. Kenapa pelayan wanita kemarin tidak mau mengantarnya langsung? Kenapa dia harus membaca denah? Bukannya ini membuang waktu? Bersyukurlah Mia tidak terlalu buta membaca denah, hingga akhirnya dia sampai di lantai 3. Mungkin kalau Mia menaiki anak tangga akan memakan banyak waktu lagi. Sekarang saja waktunya sudah berkurang beberapa menit. Mia masih diharuskan mencari pintu kamar berwarna emas milik sang Tuan Muda. Kenapa pintunya berwarna emas semua? Gerutu Mia. Bau gadis itu melemas saat melihat 4 pintu ruangan berwarna emas di tempat itu. Haruskah dia mengetuk semua pintu itu agar tahu ruangan mana yang dia cari? Mia menghela napas kasar, tidak ada cara lain. Dia harus memastikan di mana kamar Tuan Muda Januar yang sebenarnya. Mia menatap kartu yang ada di tangannya. Dia harus mencoba kartu itu pada semua pintu kamar. Semoga saja aku tidak salah masuk kamar. Ya Tuhan. Ke-17. Pengisi suara, Pimoy. Episode keempat. Tuan Muda Januar. Selamat mendengarkan. Mia menghela napas lelah. Gadis itu menatap sendu pada pintu berwarna emas yang ada di depannya. Ini adalah pintu terakhir yang Mia kunjungi. Setelah beberapa pintu yang berwarna sama tidak terbuka sama sekali, setelah Mia mencoba membukanya. Semoga aku tidak salah lagi, lirihnya. Mia melirik jam yang ada di tangannya, dia terlambat. Waktu terbuang percuma gara-gara mencari pintu sialan. Di hari pertamanya bekerja, Mia harus terlambat. Ini memalukan ya Tuhan. Ini benar lantai 3 kan? Dia tidak salah tempat kan? Kalau benar Mia salah tempat, bisa hancur semuanya. Dengan ragu Mia menempelkan kartu pada pintu. Kedua matanya terpejam, mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Semua pintu terbuka. Mia menghembuskan suara napas lega. Tanpa menunggu lagi gadis itu segera masuk ke dalam kamar. Kedua tungkai lala Mia melangkah perlahan. Mata beningnya tertuju pada tempat tidur. Kosong, tapi begitu berantakan. Dia yakin sang Tuan Muda sudah terbangun dan sekarang pria kecil itu sedang berada di kamar mandi. Mia sempat melemaskan baunya. Dia terlambat di hari pertamanya bekerja. Sang Tuan Muda sudah bangun tanpa harus dia bangunkan. Mia tersenyum kecil. Anak yang sangat pintar. Di balik keterbatasannya, Tuan Muda Januar sudah tahu kalau bangun pagi dirinya harus ke kamar mandi. Mia berdecak kagum di dalam hati. Berarti sang Tuan Muda hanya perlu diarahkan lagi agar semakin pintar. Dengan langkah penuh semangat, Mia melangkah menuju tempat tidur. Gadis itu membereskan kekacauan yang ada di sana. Senyuman manis Mia mengembang saat melihat tempat tidur sudah rapi dan bersih.
Kedua tungkai cincang sang pengasuh melangkah menuju jendela. Mia menyibakkan gorden besar berwarna abu-abu itu, membiarkan udara segar pagi hari masuk ke dalam kamar. Setelah itu Mia berjalan menuju walk-in closet. Mia harus menyiapkan pakaian muda kecilnya sebelum dia memandikan pria kecil itu nanti. Tapi saat lemari besar itu terbuka lebar, Mia mengernyitkan dan heran. Seluruh pakaian yang ada dalam lemari berukuran size dewasa. Bahkan sampai celana dalamnya pun berukuran dewasa. Mia menutup pintu lemari secara perlahan. Kedua pipinya merona saat melihat barang pribadi milik pria. Apa dia salah masuk kamar lagi? Pikir Mia. Gadis itu melangkah mundur. Mia berbalik keluar dari walk-in closet. Ini salah. Dia pasti salah masuk kamar. Tempat ini bukan kamar milik tuan muda kecilnya. Dia pasti salah membaca peta. Mia berjalan cepat keluar dari sana. Namun saat hendak masuk ke area ruang tidur, Mia kembali dikejutkan oleh kehadiran seorang pria dewasa berwajah bak dewa yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan setengah bugil. Setengah bugil? Pria itu hanya memakai celana dalamnya dan berdiri mematung depan pintu kamar mandi, berhadapan langsung dengan Mia. Seketika Mia tidak sadarkan diri. Dia lelah jiwa, raga serta mata. Demi apapun yang ada di dunia fana ini, Mia memang bukan gadis polos, tapi dia belum pernah melihat pria dewasa telanjang tepat depan matanya. Teriakan Mia membuat pria itu sedikit takut. Bahkan saking takutnya sang pria kembali masuk ke dalam kamar mandi. Sementara para penghuni kediaman Rajendra pagi ini tengah beraktivitas, terlihat berbondong-bondong mendekat ke lantai 3. Ternyata teriakan Mia dapat mereka dengar hingga lantai 2. Bayangkan betapa terkejut dan dahsyatnya teriakan Almia Puspadewi. Sementara pria yang ada di balik pintu kamar mandi hanya bisa terduduk di lantai. Keadaannya masih seperti tadi. Teriakan sang pengasuh barunya membuat dia terkejut, bahkan sangat terkejut. Kenapa dia berteriak? Apa dia melihat hantu? Apa di kamar Janu ada hantunya? Gumamnya polos. Suamiku autis, dengar kan? Terdengar ringisan pelan dari gadis yang tengah terbaring di sofa, membuat atensi beberapa orang yang ada di sana menatap ke arahnya. Setelah merasa cukup kuat untuk membuka mata, sang gadis segera melakukannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah bangkit. Kedua matanya terlihat menyapu ke seluruh ruangan. Ini masih ruangan yang sama saat dia melihat seorang pria berwajah tampan. Tapi pria itu tidak memakai apapun, hanya memakai... Kamu sudah sadar? Sang gadis menoleh. Kedua matanya mengerjap pelan saat melihat seorang wanita parubaya tengah menatap khawatir padanya. Tadi aku melihat, minumlah. Tenangkan dirimu, pengasuh Mia. Setelah kamu tenang nanti bisa bicara dengan Eyang. Ucapan wanita parubaya itu terdengar sangat lembut. Bahkan, tatapan dan cara tersenyumnya pun begitu tulus, membuat gadis yang baru saja menyandang sebagai pengasuh tan muda itu ikut mengembangkan senyum tipis. Mia menurut. Gadis itu meraih gelas yang disodorkan padanya. Kedua matanya terus saja bergulir ke sana kemari, seakan tengah memastikan sesuatu. Sementara tenggorokannya setari tadi kering, kini mulai basah dan segar kembali. Namun saat Mia menggulirkan sudut matanya ke arah tempat tidur, air yang ada dalam mulutnya tersembur keluar, bahkan Mia sampai tersedak karenanya. Kedua bola matanya membulat saat melihat pria yang tadi dilihatnya tengah duduk bersila di atas tempat tidur, sembari memainkan Rubik. Bahkan Mia dapat melihat pria itu melirik malu-malu padanya, membuat gadis itu ikut malu dibuatnya. Dia pria yang tadi tidak memakai baju tadi, seru Mia heboh. Telunjuknya mengacung tajam ke arah tempat tidur. Wajah Mia panik dan bingung. Sedangkan wanita tua yang ada di sisinya telah tidak suka saat melihat Mia melakukan itu. Pria yang kamu tunjuk itu adalah cucuku. Dialah yang akan kamu asuh, pengasuh Mia. Tubuh Mia membeku. Bahkan rasanya untuk bernapas saja Mia kesulitan saat mendengar penuturan wanita tua yang tadi begitu baik padanya. Itu cucu bungsuku, namanya Januar Kaisan Rajendra. Bukannya kamu sudah tahu, kalau orang yang bakalan kamu asuh itu pria berusia 25 tahun. Terus kenapa kamu seperti terkejut? Cecarnya. Mia tidak dapat berucap apapun, kepalanya tiba-tiba saja berdenyut. Rasanya saat ini dia ingin pingsan lagi, lalu terbangun dalam keadaan seperti yang diinginkan. Menjadi pengasuh anak berkebutuhan khusus yang berusia 9 tahun, bukan menjadi pengasuh om-om tampan yang saat ini tengah melirik malu-malu padanya. Enggak, ini enggak mungkin. Kalian
kalian nipu aku. Di surat itu nggak ada yang menjelaskan berapa usia anak yang bakalan aku asuh. Mia tidak terima ini. Bahkan dia tidak peduli dengan tata bahasanya sudah kembali santai. Tidak seformal saat dia baru datang ke rumah ini. Bukannya Nyonya Arsita sudah menyuruh kamu untuk membaca ulang surat perjanjiannya kemarin? Jantung Mia rasanya berhenti beberapa detik. Gadis itu mematung bagi orang tidak bernyawa. Surat perjanjian. Bukannya dia sudah membaca dengan teliti, apa mungkin ada yang terlewat? Jadi tidak ada penipu dan menipu pengasuh Mia. Mia tidak dapat berkutik. Bahkan untuk membela diri saja, dia tidak bisa. Mia tidak tahu kesalahan ini terletak pada siapa. Dirinya yang teledor, atau si Nyonya itu yang cerdik. Aku akan membatalkan perjanjian ini. Iya, aku akan menemui Nyonya Arsita. Mia bangkit. Dia tidak akan sanggup untuk mengasuh pria dewasa, apalagi sampai yang paling detail. Kau harus membayar denda 10 kali lipat dari gajimu. Apa kau sanggup? Mia yang baru saja hendak bangkit kini terduduk kembali. Gadis itu menoleh pada wanita berpakaian hitam putih yang berbeda dari pelayan lainnya. Dan jangan lupa, keluarga Rajendra bisa melaporkanmu pada pihak berwajib karena kamu sudah mengingkari perjanjian. Tukas sang kepala pelayan tajam. Kalian menipuku, ucap Mia masih tidak menerima. Nak, tolong dengarkan Eyang terlebih dahulu. Wanita tua itu berusaha menenangkan Mia yang terlihat mulai tersulut emosi. Wanita tua itu sadar kalau saat ini pengasuh cucunya itu tengah syok. Wajar saja kalau Mia syok. Gadis Sumane tidak terkejut saat mendapatkan anak asuh yang jauh dari ekspektasinya. Janu memang sudah dewasa kalau kamu melihat dari fisiknya. Tapi lihat jiwanya. Janu hanya anak kecil berusia 8 tahun. Dia hanya butuh teman bermain, butuh pengasuh yang seperti dia. Eyang yakin kalau kamu bisa diandalkan. Wanita yang menyebutnya Eyang itu terus saja memohon pada Mia. Namun Mia belum memberikan tanggapan apapun. Gadis itu masih terdiam. Eyang sudah tua, sudah nggak kuat lagi bermain dengan Janu. Tolong nak, demi Eyang, demi Janu yang berusaha untuk sembuh lewat terapinya. Hanya kamu harapan Eyang, karena sudah banyak pengasuh menangani Janu. Tapi mereka hanya bertahan 1 hari, bahkan hanya beberapa jam saja. Sambungnya. Mia bimbang, tapi dalam hatinya ada rasa iba pada wanita tua yang tengah menggenggam tangannya. Namun hatinya belum menerima. Januar mungkin bersikap seperti anak berusia 8 tahun. Tapi apa mungkin bagian onder di dalamnya juga seperti anak berusia 8 tahun? Tidak mungkin kan? Astaga, pikiran kotor Mia mulai merusak kesucian otak seorang perawan. Aku bakalan pikirin dulu. Kasih aku waktu buat berpikir, pinta Mia. Baiklah, Eyang mengerti. Pikirkan baik-baik. Eyang sangat berharap sama kamu. Ucapnya mengakhiri percakapan mereka.